Dunia peradilan lagi-lagi tercoreng usai hakim yang semestinya menegakkan hukum dan keadilan justru terseret perkara rasuah. Kejaksaan Agung menetapkan 4 hakim dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap senilai 60 miliar rupiah terkait vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO periode Januari hingga April 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi. yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Majzah serta teman-teman kelas AB dari STIH Adiaksa yang kami banggakan. Selamat datang di forum diskusi kami yang berharga ini, khusus untuk mata kuliah Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana. Hari ini kami dari kelompok online yang terdiri dari saya sendiri, Hani Konita, sebagai moderator, ditemani oleh rekan-rekan dari berbagai provinsi yang terdiri dari Ya, saya Muhammad Askadila. Saya Andini Ika Primaningrum. Saya Salvia Marsyanda Arizona. Saya Safriani. Saya Triadi Saputra. Ya, kami siap membawa Anda semua mendalami salah satu isu krusial di dunia hukum kita. Jadi, Bapak Dr. Ibnu dan teman-teman yang kami hormati, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah kasus suap CPO yang melibatkan Hakim Agung. Benar, kasus yang tadi sudah ditayangkan di video sebelumnya memang menghebohkan dan mengguncang sendi-sendi kepercayaan publik. Sehingga bukan hanya menarik untuk diikuti, tetapi juga krusial untuk kita analisis secara mendalam dari berbagai sudut pandang hukum. Kami akan mencoba mengurai benang kusut kasus ini, mulai dari kronologi sesuai dengan ruang lingkupnya, pasal-pasal hukum yang diterapkan, sehingga implikasi jangka panjangnya terhadap integritas dan masa depan sistem peradilan di Indonesia. Jadi diskusi kita kali ini akan terdiri dari beberapa sesi. Kami mulai dari sesi yang pertama, yaitu menguak kronologi dan pemain utama dari kasus suap CPO ini. Untuk memulai, mari kita segarkan ingatan kita tentang kasus yang fenomenal ini. Nah, mungkin Mas Aska bisa memberikan gambaran singkat mengenai kronologi kejadiannya. Silakan. Tentu saja Bu Hani dan teman-teman semua. Jadi inti dari kasus ini berpusat pada dugaan suap menyuap terkait pengurusan perkara kasasi perdata di Mahkamah Agung. Perkara ini sendiri berkaitan dengan sengketa kepemilikan saham serta pengurusan izin usaha pertambangan atau kita sering kenal dengan IUP dan izin usaha perkebunan kelapa sawit atau CVO yang nilainya sangat fantastis. Intinya ada pihak-pihak yang berkepentingan berupaya mempengaruhi putusan kasasi di lembaga peradilan tertinggi ini dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ya, tepat sekali Aska. Yang membuat kasus ini semakin menjadi sorotan ialah fakta bahwa ia mencuat ke permukaan setelah sebuah operasi tangkap tangan atau biasa kita sebut OTT yang sangat rapi dilakukan oleh Badan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah berada di tingkat kasasi, yaitu tahapan tertinggi dalam peradilan, praktik suap dan intervensi ilegal masih saja bisa terjadi. Ya, dan bukan cuma satu, tapi adanya beberapa kasus atau beberapa figur yang membuat jaringan semakin kompleks dan rumit. Lalu adanya pihak penyuap yang berani mengambil risiko besar. Lalu adanya juga perantara yang lihai memainkan perannya. Hingga yang paling mengejutkan adalah penerima suap itu sendiri yang notabene adalah seorang hakim agung yang sosok seharusnya menjunjung tinggi keadilan.
Jadi ini jelas bukan kasus yang sederhana yang bisa kita abaikan. Ada jaringan terorganisir dan motif ekonomi yang terlibat yang sangat kuat di dalamnya. Sehingga menjadi pendorong di balik tindakan korupsi ini. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Baiklah, teman-teman semua, tadi sudah memberikan kepada kita gambaran awal yang jelas tentang kronologi dan pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini. Sekarang mari kita masuk ke inti permasalahan hukumnya. Pasal-pasal apa saja yang diterapkan dalam kasus suap Hakim Agung ini. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu meninjau penerapan pasal-pasal hukumnya. Nah, Mas Triadi sebagai ahli dalam bidang hukum pidana korupsi, mungkin bisa menjelaskan secara lebih detail pasal-pasal yang relevan dan menjadi dasar hukum utama dalam kasus suap yang menggemparkan ini, Mas. Silakan, Mas. Jadi terima kasih Bu Ani. Dalam kasus suap Hakim Agung ini, fondasi hukum utama yang menjadi landasan penuntutan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara lebih spesifik kita bisa melihat penerapan pasal 5 ayat 2 untuk pihak pemberi suap serta pasal 11 atau pasal 12 huruf A atau B terkait penerima suap mencari janji atau kewajiban yang diberikan dengan maksud mempengaruhi kita adalah kunci pembuktian di sini. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Triadi. Pasal 5 ayat 2 ini sangat relevan untuk mengikat si pemberi suap. Sementara pasal 11 atau pasal 12 huruf A atau B adalah jerat hukum bagi si penerima suap. Yang penting harus dibuktikan adanya niat dan tujuan untuk mempengaruhi proses atau hasil peradilan melalui pemberian tersebut. Kemudian perlu diingat juga pada pasal 12 huruf C dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal ini menjadi relevan jika ada hakim yang menerima hadiah ataupun janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kedudukan atau jabatannya. Hal ini mencangkup spektrum yang lebih luas, termasuk potensi gratifikasi yang tersembunyi. Ya, lalu juga penting dicermati dalam potensi penerapan pasal 3 Jungto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang terkait kerugian uang negara, meskipun dalam kasus suap langsung seperti ini itu lebih fokus kepada penyuapan, tapi ada dampak imaterial dari kasus suap ini, seperti rusaknya kepercayaan publik dan citra lembaga secara tidak langsung juga menimbulkan kerugian besar bagi negara. Menurut saya, tantangan yang paling menarik itu adalah bagaimana cara untuk pembuktiannya. KPK harus mampu membuktikan secara dan meyakinkan adanya kesepakatan jahat antara pesuap dan penerima suap, serta adanya maksud konkret untuk mempengaruhi keputusan ini. Ini bukan perkara yang mudah, mengingat praktik suap seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Apa yang dikatakan oleh Mbak Safriani betul, seringkali kasus suap ini sulit dibuktikan di peradilan karena transaksinya tidak selalu terang-terangan dan jejaknya tetap samar. Maka dari itu, strategi operasi tangkap tangan menjadi sangat kritikal dan efektif untuk mendapatkan bukti permulaan yang kuat dan tidak berantakan. Wah, pembahasannya sangat mencerahkan ya dari kalian semua ini. Kita sudah melihat bagaimana pasal-pasal ini diterapkan dan kompleksitas pembuktiannya. Selanjutnya, mari kita diskusikan bagaimana kasus ini secara langsung dan tidak langsung berdampak pada integritas peradilan kita di Indonesia ya. Kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu dampak dan implikasi terhadap integritas peradilan. Nah, kasus suap yang melibatkan Hakim Agung tentu saja mengguncang dan mengikis kepercayaan publik secara fundamental. Menurut kalian ya, apa sih dampak paling signifikan dari terungkapnya kasus ini
terhadap sistem peradilan di Indonesia secara keseluruhan. Silakan. Ibu, ada dampak besar yang antara lain adalah kepercayaan publik ketika seorang hakim agung yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan dan simbol integritas justru terlibat dalam praktik suap. Nah, maka fondasi kepercayaan masyarakat terhadap seluruh lembaga peradilan itu bisa luntur dan pukulan berat sih, Bu, buat kasus ini. Ya, Saya benar. Pukulan telak ya. Iya. Benar-benar setuju. Silakan, yang lain. Saya Udah. sepenuhnya sependapat dengan Mbak Syanda. Ini benar-benar merusak citra Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara kita. Masyarakat akan bertanya-tanya, jika di tingkat pusat saja bisa terjadi suap, lalu bagaimana tingkat peradilan di bawahnya? Ini menimbulkan keraguan massal. Selain itu, kasus ini juga secara gamblang menunjukkan adanya kerentanan sistem kita. Dan ini semua menjadi atensi untuk kita semua. Meskipun sudah ada mekanisme pengawasan yang berlapis, celah untuk praktik korupsi tetap ada dan dimanfaatkan. Ini menjadi pekerjaan rumah, jadi PR besar bagi Mahkamah Agung dan seluruh lembaga pengawasan lainnya untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Saya setuju dengan pendapat Mas Aska, dan lebih jauhnya lagi, kasus ini secara drastis mengikis prinsip independensi hakim. Hakim seharusnya bebas dari segala bentuk intervensi hukum dan tekanan, namun dengan adanya suap, keputusan dapat dibeli bukan lagi berdasarkan fakta hukum dan keadilan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Dari sisi pencegahan, kasus ini seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Perlu ada perbaikan sistematik yang komprehensif, mulai dari proses rekrutmen hakim yang lebih ketat dan transparan, peningkatan kesejahteraan yang layak, hingga pengawasan yang lebih efektif, independen, dan yang terpenting tidak tebang pilih. Ya, benar-benar setuju. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa kasus ini tidak hanya sekedar pelanggaran hukum individu, melainkan juga sebuah potret nyata betapa rapuhnya integritas lembaga peradilan di Indonesia jika tidak terus-menerus dijaga dan diperbaiki ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya, jadi pada akhirnya sebagai penutup dan kesimpulan, juga karena waktu kita yang terbatas, namun diskusi kita hari ini sangat produktif dan penuh wawasan. Dari pembahasan kasus suap CPO yang melibatkan Hakim Agung ini, kita bisa mengambil beberapa poin penting sebagai pelajaran berharga. Ya, teman-teman, yang pertama bahwa pentingnya penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum di lembaga peradilan tertinggi sekalipun. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, harusnya ya. Kemudian perlunya pengawasan internal dan eksternal yang jauh lebih kuat dan sistematis untuk mencegah praktek korupsi yang merusak sendi-sendi keadilan. Dan yang ketiga, harus dibangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan melalui langkah-langkah konkret seperti transparansi, akuntabilitas, dan penindasan yang tegas. Maka di sini sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kasus seperti ini adalah pelajaran berharga bagi kita untuk tetap bersikap kritis, memiliki integritas, dan berkomitmen kuat pada penegakan keadilan sejati. Terima kasih banyak kepada teman-teman online, Mas Aska, Mbak Andini, Mbak Syanda, Mbak Syafiani, dan Mas Triadi atas analisis dan kontribusinya yang luar biasa dalam diskusi ini. Kepada Bapak Dr. Ibnu Majah dan teman-teman kelas AB yang kami hormati, demikian diskusi kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya dengan topik-topik yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya.